Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama-kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Dan pertanyaan dari Bang Permadi Arya di postingannya di Instagram nih teman-teman ya. Lagi rame nih guys, tadi malam pengajian Ustadz ini dibubarin Banser di Surabaya. Ya kan, kajian tuh Ustadz modelnya kayak gini. Menurut kalian, salah nggak bubarin pengajian yang materinya kayak gini? Muka saya blur aja, takut ada yang lagi hamil. Ya, kita tentunya kenal ya dengan Bang Permadi Arya. Dia selalu aja berdiri di tengah-tengah, artinya tidak membela yang satu lalu memusuhi yang lain. Ya, dia tidak harus membela yang satu agama dengan dia. Ya, kalau memang orang itu melakukan hal yang tidak benar. Tetapi jikalaupun ada orang yang berbeda agama dengan dia, tetapi orang tersebut melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka Bang Permadi Arya ada di sana untuk mendukung dan membela. Ya, tentunya ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz ini ya, kalau nggak salah sih dia keturunan Arab juga teman-temannya. Ya, kita pasti kenal lah ya. Dan ini sudah tidak asing lagi. Ini udah terbiasa kita dengar dan ya begitulah. Dan ini mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Teman-teman, bagaimana nih pendapatnya? Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana pendapat dari teman-teman semua sesuai dengan pertanyaan dari Bang Permadi Arya. Kira-kira yang ceramah yang tadi kita lihat itu ya di video yang dari awal itu, kira-kira model yang begitu harus dibubarin atau gimana sih sebenarnya? Apa memang harus diterima atau bagaimana? Kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen di sini teman-teman. Ada dari Heinz, sudah sangat tepat dibubarin. Nah itu dia ya, satu orang. Dan direspon oleh Bang Permadi Arya dengan mengangkat jempol. Ada dari Daveval, di Arab dibuang, di Indo diagung-agungkan. Ya, kita harus akui teman-teman ya, bahwa Indonesia itu ya banyak agamanya. Ya, bukan hanya satu agama. Jadi orang Indonesia itu seharusnya bisa ya bersatu sekalipun berbeda agama, karena Indonesia bukan negara agama ya. Makanya memang orang-orang yang seperti yang ceramah tadi itu ya harus betul-betul disaring apakah ini orang bisa nggak menjadi seorang penceramah atau tidak, karena yang kita butuhkan di Indonesia itu adalah persatuan ya, bukan permusuhan. Jadi artinya di dalam Pancasila itu ya ada satu dasar di mana dikatakan di sana yang harus kita lakukan dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama di Indonesia. Persatuan Indonesia artinya sekalipun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap bersatu mencapai tujuan dan cita-cita bangsa kita, ya kan? Jadi orang-orang yang seperti ini katanya si Daveval, ya dia sih di Arab dibuang tapi di Indo diagung-agungkan. Ya banyak yang seperti begitu memang ya. Direspon oleh Bang Permadi Arya, sama-sama manusia inferior, mental budak belian. Lalu berikut ada juga komentar dari Boni aja deh, jenggot aja panjang tapi otak pendek. Bang Permadi Arya pun ikutan ketawa teman-teman ya. Ya artinya kalau jenggotnya panjang harusnya otaknya panjang gitu ya. Artinya berputar dong, dipakai dengan baik ya kan. Tapi ini malah sebaliknya ya kelihatannya. Ada dari Linda Winuar, herannya Bang masih ada netizen SBY yang nyalahin bansernya, malah bansernya suruh bubar Herman Sayah.
apa ya? Saya sih nggak ngikutin teman-temannya jadi. Nah, oke, kita akan lihat ini ada respon dari Bang Permadi Arya yang nyuruh bubar Banser pasti calon TERORIS karena susah ya kalau ada Banser. Ya, gitu ya. Oke, saya sih atau kita sih nggak terlalu tahu soal ini teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari Andi Drummer. Kenapa sih kok kayaknya anti banget sama yang non-muslim? Emang ada yang diajarkan seperti itu di Al-Quran? Jangan dekat dan jangan menjadi sahabat kecuali yang beriman. Emang kami yang non-muslim nggak beriman ya? Nah itu dia. Jadi bagi mereka yang beriman itu memang hanya yang sesama Islam aja. Dan sama juga dengan kita mengatakan orang yang beriman itu adalah orang yang sama Kristen dengan kita. Tetapi bukan berarti kalau kita udah berbeda agama dan kepercayaan dan keyakinan, lalu kita tidak boleh dekat dan bersahabat dengan orang lain. Itu tidak diajarkan di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan. Ya, justru kita harus bersahabat bagi semua orang. Ya, sekalipun kita berbeda agama. Ya, dan ini memang ya seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua teman-teman ya, bahwa ya beda agama itu nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap bersahabat, harusnya begitu. Ya, direspon oleh Bang Permadi Arya di Al-Quran nggak ada ajaran yang kayak gitu. Lalu bagaimana ini? Nah ini dia jadi benar yang kita lihat teman-teman ya, bahwa memang kadang-kadang orangnya ini yang merasa paling benar aja ya, ajarannya sendiri tidak seperti begitu, tetapi dia malah nambah-nambah. Karena kenapa? Karena dia berpikir dia paling hebat ya kan, dia paling benar begitu dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi ya. Lalu berikutnya ada dari Julia, teman gue bahkan sobat gue non muslim, mau apa lu? Gue rukun-rukun aja tuh, sorry ya Pak Jenggot, sorry. Betul sekali, ya betul. Kita beda agama gak apa-apa, tapi kita tetap temanan, sahabat ya. Lalu ada komentar dari Komalasari, jah dari SMP sahabat banyak non-Islam. Alhamdulillah sampai sekarang udah emak-emak tetap sahabatan, indahnya bertoleransi. Nah ini dia yang luar biasa. Jadi ini aja bukan ustadz, bukan pemimpin agama, tapi baik ya. Jadi nggak semua orang yang sudah menjadi pemimpin agama itu baik adanya. Ya kan, ada juga yang keliru ya, yang otaknya nggak dipakai begitu. Ada dari Hansis, bubarin aja bang. Nah itu dia, berarti udah benar ya. Berarti ya betul sekali. Ada dari Diana in Space, gue punya sahabat sehidup semati beda agama, baik-baik aja, udah puluhan tahun. Nah itu dia, ini yang perlu diketahui oleh Ustadz yang satu ini teman-teman ya. Jadi jangan hanya oleh karena berbeda agama Anda langsung bilang jangan dekat-dekat, jangan bersahabat. Kenapa? Emang salah apa? Ya kan? Oke, kita akan lihat di bagian terakhir ini teman-temannya, ada dari Justinus dan juga dari Nia. Saya akan baca. Blurnya kurang Pak, saya lagi makan. Ya, nanti kita bilangin tuh. Ya, lalu kemudian yang paling terakhir, hey Tat, saya muslim dan kebanyakan teman saya non-muslim, tapi mereka jauh lebih baik, lebih care, lebih sopan dan santun, lebih banyak membantu, tidak pernah punya rasa iri dan dengki, bahkan tidak pernah mengata-ngatain dan menghujat teman. Nah, itu dia ya Pak Ustadz ya. Jadi sudah banyak tuh ya. Sudah banyak tuh dari saudara-saudara kita yang muslim yang harus jujur mengatakan gitu ya, bahwa justru orang-orang yang non-muslim itu ya mereka lebih baik ya, mereka lebih care, lebih sopan dan santun, lebih banyak membantu dan tidak punya rasa iri dan dengki, bahkan tidak pernah mengata-ngatain dan menghujat teman. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, Anda sendiri yang sebagai seorang pemimpin agama, tapi Anda justru menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak benar. Anda ini sepertinya harus ya menjadi seorang murid yang dimana Anda dimuridkan
atau diajarin oleh jemaah-jemaah Anda atau oleh mereka orang Muslim yang bukan pemimpin agama, artinya jemaah biasa. Kenapa? Ya, karena mereka lebih tahu daripada Anda mengenai bagaimana hidup di dalam persatuan sekalipun kita ada dalam banyak perbedaan. Teman-teman, bagaimana komentarnya? Silakan ya komen di kolom video ini. Selamat sore ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.